Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengajari anak-anak di rumah. Video kali ini memang saya buat tidak diperuntukkan untuk anak-anak, tapi untuk ayah bunda yang menemani anak-anak belajar di rumah. Video ini kami siapkan untuk ayah dan bunda dalam rangka persiapan ujian yang entah kapan akan dimulai, ada atau tiada, tidak ada. Tapi tidak ada salahnya jika kita menyiapkan dari sekarang agar anak-anak lebih matang belajarnya. Anak-anak harus banyak mengetahui kosakata yang akan sering muncul di soal ujian. Semoga ayah dan bunda tetap semangat mengajari anak-anak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa sekolah seperti biasa. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, mention parts of your body. Mention part of your body. Minta anak-anak untuk membaca pertanyaan berulang-ulang kali, bisa sampai 3 kali atau 5 kali. Kemudian tekankan kata apa yang harus mereka ketahui. Nah, pada soal yang pertama ada kata mention. Mention. Sebutkan. Sebutkan, mention. Kata mention ini akan sering muncul saat ujian. Jadi anak-anak harus sudah tahu apa itu mention. Mention artinya sebutkan. Bunda tekankan ke anak-anak, mention, sebutkan. Sebutkan. Sedangkan kata-kata yang lain atau kosakata yang lain akan mengikuti. Mention part of your body. Sebutkan bagian-bagian dari tubuhmu. Jadi diingat, kata mention ini akan sering muncul baik di soal sains, civic, sosial, atau math. Jadi mention ini akan sering muncul. Mention, sebutkan. Kita lanjut soal yang kedua. How many fingers do you have? How many fingers do you have? Jangan lupa minta anak-anak untuk membaca terus pertanyaannya, kemudian mengartikan. Kata yang harus mereka tahu, kata yang akan sering muncul di soal adalah how many. How many. Berapa banyak? How many? Berapa banyak? Dan kata yang kedua di sini akan sering muncul adalah have. Have itu artinya punya atau mempunyai. Tapi biar lebih cocok biasanya untuk setiap soal kita artikan punya. How many fingers do you have? Berapa banyak jari tangan yang kamu punya? Have, punya. How many, berapa banyak. Jadi ditekankan, how many, berapa banyak. Soal yang ketiga. If I kick the ball, I move my bla bla bla. Yang akan sering muncul juga biasanya adalah kata if. If. Jika. If. Jika. If I kick the ball, jika saya menendang bola, I move my bla bla bla. Saya menggerakkan titik-titik saya. Yang sering akan muncul biasanya kata if, jika. Jadi ditekankan,
If itu jika, nak. Jika. Jangan lupa tetap minta anak-anak untuk membaca soalnya dan mengartikan sendiri. Nomor 4. I can write with my bla bla bla. Kemarin sudah I can. Saya bisa. Dan biasanya kata yang akan sering muncul itu adalah kata write, menulis. Write, menulis. Write, menulis. Jadi ingatkan ke anak-anak, write itu menulis. I can write with my bla bla bla. Saya bisa menulis dengan titik-titik saya. Nomor 5. Hampir sama dengan nomor 4 ya. I heard with my bla bla bla. I heard with my bla bla bla. Kata yang harus ditekankan di sini adalah with. Karena kata with ini biasanya akan sering muncul dengan. I heard, saya memegang, with, dengan, my bla bla bla. Jangan sampai kata with dihilangkan. Nanti akan berbeda arti. Saya memegang titik-titik saya. With, dengan, diingatkan. Kata ini akan sering muncul. Soal yang ke-6. Write 5 sensory organs and the function. Nah, kata write muncul lagi. Write, tulis, menulis. Write, tuliskan atau menulis 5 sensory organ, 5 panca indera, and the function. Function, ada kata baru di sini, ada kata function yang belum muncul di video pembelajaran sebelumnya. Function, fungsinya. Cukup sederhana menjawabnya. Write 5 sensory organ and the function. Tuliskan 5 panca indera dan fungsinya. Contohnya adalah kita pakai eyes to see. Mata untuk melihat. Jadi kita pakai kata yang sederhana. Jangan lupa ditekankan. Write, tulis, menulis. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 7, maaf. We use our tongue to bla bla bla. We use our tongue to bla bla bla. Yang akan sering muncul adalah use. Biasanya kata ini akan sering muncul. We, kita, use, menggunakan our tongue, lidah kita untuk titik-titik. Diingatkan ke anak-anak kata yang memang benar-benar akan sering muncul saat ujian. Use, menggunakan. Nomor 8 sama dengan nomor 7, kata yang akan sering muncul adalah use. We use, kita menggunakan our skin to, kulit kita untuk titik-titik. Use, menggunakan. Diingat ya Bunda, minta anak-anak untuk terus mengingat kata-kata apa yang akan sering muncul. Nomor 9, I hear the music with my bla bla bla. Kata apa yang saya katakan tadi yang akan sering muncul adalah kata with, dengan. With, dengan. I hear the music with my bla bla bla. Saya mendengar musik with, dengan my bla 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 titik-titik saya. Selanjutnya nomor 10 ada kata mention lagi. Diingat tadi mention, sebutkan. Mention, sebutkan. Diingatkan ke anak-anak. Mention, sebutkan. Part of body in pairs. Ada kata pairs, ada kata baru di sini. Mention, tapi kata yang sering muncul biasanya adalah mention, sebutkan.
parts, bagian-bagian of body, dari tubuh in pairs, yang berpasangan. Jadi yang kanan kiri yang berpasangan, bagian tubuh yang berpasangan. Untuk tips ayah dan bunda di rumah, saya minta anak-anak untuk sering-sering mengulang pertanyaan, mengulang kosakata dan mengartikan. Jangan biasakan menulis artinya di sebelahnya, karena memang kalau seperti itu anak-anak tidak akan belajar. Mereka akan menjawab karena melihat arti yang ada di sebelahnya. Saya ingin anak-anak sudah mulai bisa sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa menghafal semuanya, sedikit demi sedikit mereka bisa mengartikan. Karena ayah dan bunda berusaha untuk mendrill mereka, melakukan pengulangan, mention, sebutkan, eyes, mata, jadi diingatkan terus, didrill terus dalam waktu keadaan senggang, diingatkan. Jadi jangan dituliskan di buku. Jadi dituliskan di bukunya semua, mention ini semua, dituliskan di buku. Jadi anak-anak pun mengartikannya karena melihat catatan yang ayah bunda tuliskan di samping buku mereka. Jadi usahakan mereka mereka hafal sendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ayah dan bunda tetap semangat mengajar anak-anak di rumah, tetap sabar dengan tingkah laku mereka, semangat terus, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.